Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kebaikan ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baik dan barokah kita berdoa bersama-sama ya. Dalam berdoa itu yang pertama kita membaca sholawat dulu ya, supaya lebih berkah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita mendapatkan berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Ini hadir semua, siapa yang nggak hadir? Najwa, apa Najwa? Sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan ya sakitnya. Ini adalah pembahasan kita ya, yaitu pelajaran kedua di kelas 7 ini, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi. Kalau fungsi itu berarti ada manfaatnya ya. Jadi Al-Quran dan hadis ini ada manfaatnya ya. Nanti kita akan bahas, dan sekali lagi lupa ingatkan bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang pertama dan yang kedua. Kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama yaitu menyebutkan pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis. Sekalian, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Jadi tolong diperhatikan, di depan kalian ini ada layar yang memperlihatkan yaitu tentang fungsi Al-Quran ya, sebagaimana pembahasan kita kali ini, yaitu banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri ya. Dalam Al-Quran banyak. Kemudian diantaranya yang paling penting, nah ini ada di depan kalian yang paling penting ya. Sebenarnya banyak ya, ada sekitar 12-an kalau saya. Tapi yang paling penting di sini yaitu yang pertama apa? Sebagai petunjuk ya. Jadi pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya atau orang-orang yang beriman ya. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk ya. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari ini berdasarkan kepada Al-Quran ya, petunjuk bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penawar ya dari segala macam penyakit ya. Kalau dalam bahasa Arabnya mah disebutnya asyifa ya, sebagai penawar atau obat ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi gundah gulana ya, lagi bimbang, risau, gelisah ya, jangan takut ya, harus kembali kepada Al-Quran, sering baca Quran. Jadi kalian menjadi tenang lagi ya. Baik itu. Kemudian yang ketiga yaitu kabar gembira dan peringatan. Jadi dalam Al-Quran itu sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Semua ada dalam Al-Quran. Kalian pengen bahagia, ada di Al-Quran ya. Kalian pengen lancar kehidupan, ada dalam Al-Quran. Tinggal kalian selalu membaca, selalu memahami ya, dan selalu mengaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang baru. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebelum Al-Quran diturunkan itu ada Quran apa? Ada kitab apa? Ada kitab Taurat, ada Injil, ada Zabur. Nah, ketiga kitab ini juga penting kalian ketahui ya, sebagai orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai penyempurna ya. Kalau di ketiga kitab ini kita hanya bisa mengetahui aja, mengimani ya, tapi tidak untuk dipraktekkan karena ini zamannya beda. Sekarang yang harus kita praktekkan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, Aska? Apa sih tanda-tanda dari fungsi Al-Quran itu? Oh iya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Dan contoh-contohnya kita bisa lihat di layar ya. Seperti misalkan ini nih, Alkitab ada dalam Al-Quran ya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Itu dalilkan kita. Alkitab ada dalam Al-Quran ya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Itu dalilkan kita udah ribafi udah ya. Apa artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan ada lagi yang bertanya? Silakan, Najla. Fungsi hadis ya. Nah, contoh fungsi hadis bisa dilihat di depan ya, ada sini sebagai penjelas Al-Quran ya. Sebagai penjelas Al-Quran seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Setelah kalian tadi mendengar ya penjelasan tentang fungsi Al-Quran dan hadis, sekarang kalian tugasnya yaitu berdiskusi ya. Berdiskusi apa saja yang harus didiskusikan. Yang pertama yaitu kalian coba cari contoh dan peristiwa ya, dan hukumnya yang telah ada atau yang belum dalam Al-Quran maupun hadis ya. Kalian berdiskusi dengan baik ya. Tadi contohnya sedikit ya. Ini ya, ambil ini. Buat ambil. Oke anak-anak sekalian, bagaimana diskusinya, sudah selesai? Baik, silakan jelaskan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Dari siapa dulu? Saya, Pak. Oh, silakan. Hasil Berdiri, diskusi. silakan dulu. Hasil diskusi dari kelompok kami, peristiwa dan kejadian yaitu tentang cara melaksanakan sholat tidak ada dalam Al-Quran tetapi ada dalam hadis. Oh iya, bagus. Itu dari silakan. Alhamdulillah sekalian, setelah kalian tadi mengamati ya, kemudian menjelaskan dan berdiskusi, tiba kita dalam penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Jadi inti dari pembahasan kita yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis, banyak sekali fungsinya ya, dan kita harus selalu pedoman ya, selalu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran ya. Dan Bapak ingatkan juga dalam hadis juga kita harus laksanakan dengan baik sebagai kita umat Nabi Muhammad SAW ya. Sebelum diakhiri, kalian silakan dibuka lembar kerja siswanya dan kerjakan evaluasinya ya, halaman 130 sampai 140. Tesnya sudah selesai semua? Sudah. Silakan kumpulkan. Baik, tugas
yang sudah selesai. Kita tutup ya dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat ya, jadi ilmu yang bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mudah-mudahan kalian maafkan ya. Sekian dari Bapak.